Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Kali ini gue udah merangkum alur cerita film yang berjudul No Mercy. Film ini menceritakan tentang dua orang wanita kakak beradik yang cuma hidup berdua. Suatu hari si adik diculik, jadi kakaknya berusaha mencari keberadaan adiknya itu. Namun akhirnya dia jadi tahu kenyataan pahit tentang adiknya di masa lalu. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, seperti biasa tolong bantu subscribe-nya biar gak ketinggalan alur cerita film lainnya. Oke, nah sekarang ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan sang tokoh utama, kita sebut saja namanya Indah, yang baru saja keluar dari penjara. Dia ditahan selama 1,5 tahun karena kasus penyerangan. Indah pun pulang ke rumahnya dan disambut oleh si adik, yaitu sebut saja namanya Yuni, yang memiliki keterbelakangan mental. Dia sangat senang kakaknya sudah bebas, apalagi ketika kakaknya memberikan jepitan rambut. Indah menanyakan bagaimana dengan sekolahnya si Yuni, tapi Yuni malah bilang bahwa sekarang dia tidak suka lagi pergi bersekolah. Keesokan harinya, Indah mendapat hadiah dari adiknya, yaitu sebuah gaun dan high heel berwarna merah. Sementara itu di sekolah, Yuni sering dibully oleh teman-temannya, jadi itulah alasan dia tidak suka bersekolah lagi. Di hari itu Yuni diajak dan dipaksa teman-temannya pergi ke tempat karaoke. Di sana teman-temannya melepas baju si Yuni, lalu merekam video. Video tersebut dikirimkan ke teman laki-lakinya dan ternyata video itu digunakan untuk menipu laki-laki hidung zebra. Jadi ketika si korban mau mantap-mantap sama si Yuni, mereka masuk dan memukulinya, lalu merampas dan menguras semua uang yang ada di ATM-nya. Bahkan mereka juga terus melakukan hal itu ke pria-pria lain. Sementara itu Indah khawatir karena adiknya yang belum pulang. Ia pun berusaha mencarinya tapi tidak menemukannya, bahkan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Besoknya Indah pun pergi ke sekolah adiknya, tapi Yuni juga tidak ada di sana. Dia mencoba bertanya ke wali kelas, tapi wali kelas tersebut tidak tahu apa-apa. Dia malah menyalahkan Indah karena memasukkan Yuni yang keterbelakangan mental ke sekolah umum. Lalu ketika Indah mau pergi, tiba-tiba salah satu teman adiknya mau menunjukkan video saat Yuni ditelanjangi teman-temannya. Dengan marah, Indah langsung menemui teman-teman Yuni, yaitu para pembuli. Karena mereka berusaha menghindar, Indah pun menghajar mereka satu persatu, lalu dia pun pergi ke tempat pria yang memanfaatkan Yuni. Indah langsung menghajarnya, lalu pria itu menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi ketika mereka masuk ke kamar, ternyata seorang pria, sebut saja namanya si Maman, yang ingin mereka rampok itu ternyata lebih galak. Mereka takut lalu ingin melaporkannya ke polisi karena wik-wik dengan anak di bawah umur. Tapi Maman mengambil pisau dan menusuk kakinya sendiri. Terus pisaunya diberikan kepada mereka. Situasi berbalik, Maman ngasih dua pilihan. Mereka mau dituntut atas penusukan atau mau damai saja dengan memberinya uang 10 juta won. Si Maman ini bekerja di tempat peminjaman uang, jadi mereka diminta untuk menandatangani surat pengajuan pinjaman, tapi uangnya untuk si Maman. Nah, dari sini Indah mendapatkan nomor telepon si Maman, namun tidak aktif saat dihubungi. Di sisi lain, Maman telah menjual Yuni ke tempat pijat plus-plus dan di situ dia juga membeli pistol. Indah datang ke kantor si Maman untuk mencari petunjuk, tapi di sana cuma ada anak buahnya. Setelah menghajar pria itu, Indah mendapat nomor HP Maman lalu pergi dari sana. Sementara itu Yuni dipaksa untuk mencuci rudal, namun dia malah menggigitnya hingga berdarah. Dengan kesakitan, pria itu langsung menelpon Maman untuk meminta uangnya dikembalikan. Di sisi lain, malam itu Indah mencari Maman hingga menemukan mobilnya di sebuah parkiran gedung. Dia pun menunggu sampai berjam-jam, bahkan hingga pagi hari. Ketika Maman keluar dan membawa mobilnya, Indah pun langsung mengikutinya. Indah mencoba menelpon Maman untuk menanyakan keberadaan adiknya, tapi Maman malah meminta uang sebagai gantinya. Karena emosi, Indah menabrak mobil Maman dari belakang. Lalu Maman dibuat pingsan dengan alat setrum. Saat tersadar, leher Maman sudah dicekek, lalu Indah menyuruhnya untuk mengantarnya ke tempat adiknya. Dalam perjalanan, Maman berusaha melawan dan menabrakkan mobilnya. Mereka berdua mulai berkelahi, tapi Indah berhasil mengalahkannya. Lalu dengan HP-nya Maman, ia pun menghubungi si pemilik tempat pijat plus-plus dan berpura-pura sebagai asistennya Maman. Tapi ternyata adiknya telah dijual lagi ke tempat lain.
Mendengar hal itu, Indah pergi ke tempat pijat untuk menanyakan ke mana dia menjual adiknya. Tapi dia malah berusaha melawan dan tentunya Indah bisa mengalahkan pria itu. Seorang wanita di sana akhirnya bercerita kalau tadinya Yuni berusaha menelpon Indah, tapi tidak ada orang di rumah yang mengangkatnya. Terus dia pun menghubungi sebuah supermarket dan dijawab oleh seorang pria tua pemilik supermarket tersebut. Tapi anehnya, yang datang malah seorang pria muda berpakaian jas yang rapi. Pria tersebut memberi sejumlah uang lalu membawa adiknya. Setelah mendapat petunjuk lain lagi, Indah pergi ke supermarket yang dimaksud. Tapi kita beralih dulu ke pria yang menjemput adiknya yang namanya sebut saja Jarwo. Jarwo membawa Yuni dengan sebuah mobil. Lalu karena perjalanan mereka cukup jauh, mereka berhenti di rest area. Kesempatan itu digunakan Yuni untuk berpura-pura tidur. Lalu setelah Jarwo keluar dari mobil, Yuni berusaha dan naik ke sebuah bis. Jarwo yang tahu Yuni kabur langsung menghentikan bis tersebut dan menariknya turun. Yuni sempat meminta tolong ke penumpang lain, tapi Jarwo bilang kalau Yuni ini adalah adiknya yang sedang sakit dan dia akan membawanya ke rumah sakit. Tiba-tiba Jarwo ditelepon oleh bosnya yang meminta untuk segera membawa Yuni. Dia adalah seorang pejabat bernama John. Namun Jarwo di sini malah membawa Yuni ke sebuah bangunan yang belum selesai dibangun. Jadi si Jarwo ini sebenarnya kasihan sama si Yuni dan tidak ingin membawanya bertemu bosnya. Karena ternyata dari dulu bosnya itu berusaha mencari Yuni untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Indah sampai di supermarket, tempat yang ditelepon oleh Yuni untuk menanyakan tentang adiknya di situ. Di sini terungkaplah kejadian yang sangat memilukan, di mana dulunya dia dan adiknya sempat tinggal di dekat supermarket tersebut. Tapi pria tua pemilik supermarket itu pernah memperkosa adiknya. Istrinya pun shock mendengar hal itu, lalu dia pergi dari sana. Indah pun semakin marah, lalu dia langsung menghajar pria tua itu. Ia pun mematahkan jarinya, lalu menjepit tangannya ke pintu dan menanyakan keberadaan adiknya. Sambil menahan sakit, si kakek itu menjelaskan bahwa Yuni memang sempat menelponnya untuk meminta sejumlah uang. Lalu kakek itu malah menawarkan Yuni ke seorang pria pemilik studio foto. Kemudian Indah lanjut lagi ke studio foto dan langsung bertemu pemiliknya yang ternyata juga sudah pernah memperkosa Yuni. Gile benar. Indah kembali menghajar pria itu hingga mengarahkannya lagi untuk pergi ke sebuah bengkel mobil yang tak jauh dari situ. Indah segera bergegas ke bengkel itu dan ternyata pria pemilik bengkel juga pernah memperkosa Yuni. Buset dah. Indah yang sangat marah membawa palu besar dan langsung menghantam tangan pria itu. Dari sinilah akhirnya dia diberitahu bahwa adiknya ada sama si John atau pejabat tadi. Lalu Indah melepas penahan mobil itu hingga membuat si pemilik bengkel tewas tertimpa mobilnya. Selanjutnya flashback ke masa lalu, yaitu alasan mengapa Indah dipenjara. 3 tahun yang lalu Yuni ternyata diperkosa pemilik bengkel tadi di mobilnya si John yang sedang diperbaiki di bengkel itu. Nah, si John mengetahuinya karena CD milik Yuni ketinggalan di dalam mobilnya. Akhirnya John juga pengen dan akhirnya juga ikut-ikutan memperkosa Yuni. Waktu pulang ke rumah, Indah merasa kalau adiknya bersikap aneh. Bahkan ketika dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Yuni cuma diam seperti ketakutan. Keesokan harinya Indah mengikuti adiknya yang dijemput sebuah mobil sampai ke hotel. Ternyata John yang membawanya ke hotel tersebut. Yuni diberi obat terlarang dan diperkosa lagi, tapi dengan cepat Indah menyerang John dengan sebuah obeng dan berhasil menusuknya dengan obeng tersebut. Jadi itulah alasan kenapa Indah dipenjara dan John terus mencari Yuni untuk balas dendam kepada si Indah. Kembali ke masa sekarang, dengan info yang dia dapat dari pemilik bengkel, ia pun menghubungi Jarwo dan menanyakan keberadaan John. Lalu karena dia memang orang yang baik, Jarwo memberitahu keberadaan John yang sedang ada di taman kota. Singkat cerita, Indah berhasil menemukan John, tapi dikelilingi oleh beberapa bodyguardnya. Terpaksa ia harus menunggu saat yang tepat. Ketika John sedang beristirahat, Indah datang menodongkan pistol. John pun melawan dan memanggil bodyguardnya. Indah berkelahi melawan para bodyguard. Sementara kesempatan itu digunakan John untuk kabur, tapi Indah berhasil mengejarnya. Adegan kejar-kejaran mobil pun terjadi, hingga akhirnya mobil Indah terperosok dan John akhirnya berhasil kabur.
Dia menghubungi Jarwo untuk menyuruh semua anak buahnya untuk melindungi dan menunggunya di parkiran dekat taman kota. Akan tetapi Jarwo kembali berkhianat dengan memberitahu Indah kalau John sedang berada di parkiran taman kota. Indah segera pergi ke sana, tapi John yang sudah tahu pengkhianatan Jarwo, dia muncul dan menabrak mobil Indah lalu kabur. Malam harinya John menangkap Jarwo dan langsung membunuhnya. Sementara di sisi lain Indah sedang bersiap-siap untuk menghadapi John. Beberapa saat kemudian dia datang ke sana dan kembali terjadi adegan perkelahian di mana Indah yang sendirian melawan puluhan anak buah John. Setelah mereka semua berhasil dibereskan, Indah pun lanjut mencari adiknya, tapi ternyata John sudah ada di sana. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya, ia pun mulai menghajar John hingga babak belur dan akhirnya ia berhasil menyelamatkan adiknya. Lalu film pun tamat. Wah, gila sih ini. Pokoknya siapapun yang mengganggu adiknya siap-siap aja disamperin sama si kakak yang barbar satu ini. Nah guys, bagi kalian yang sudah menonton filmnya, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan pencet juga tombol loncengnya. Thank you, bye.